hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sedang membicarakan adab-adab berdoa agar doa kita ini dikabulkan. Selain ikhlas, juga ilhah, mengulang-ulang doa. Nah, salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa, apalagi di musim pandemi seperti ini adalah memilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebab tidak seluruh waktu mustajab. Hanya ada waktu-waktu tertentu yang ketika seseorang berdoa di waktu itu, ada yang pasti dikabul, ada yang kemungkinan besar dikabul. Kapan sajakah waktu-waktu tersebut? Pertama, tentu saja di sepertiga akhir malam. Bangun, yang paling afdal berwudu, kemudian bersihkan mulut kita, gigi kita, kemudian sholat terlebih dahulu. Sholat apa? Sholat tahajud. Dan itu seafdal-afdal salat setelah salat fardu. Allah menekankan sunnahnya tahajud di malam hari dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu. Maka kata Allah, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah akan mengangkatmu ke derajat yang terpuji, kepada kedudukan yang terpuji. Asa ayyab'atsaka, asa di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengandung makna pasti Allah akan mengangkat posisimu ke tempat yang terpuji. Oleh karena itu di awal-awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah, ditanamkan malam hari bangun.
Kemudian ibadah, baik sebelum tengah malam ataupun setelah tengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Hai orang yang berselimut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangun kamu sebentar, baik sebelum tengah malam ataupun setelah tengah malam, kapanpun saja. Dan inilah kebiasaan para solihin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali waktu tidurnya di malam hari. Lebih banyak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah ibadah berdoa, nyaris doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah turun di setiap sepertiga akhir malam, menantang siapapun yang bangun meminta kepada Allah, berdoa, akan diberikan permintaannya, akan dikabulkan doanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Allah berkata, may yad'uni fastajib lah, wa may yas'aluni fa'utiyah. Siapa saja yang berdoa kepadaku saat ini, aku akan kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku saat ini, aku akan berikan. Di dalam riwayat lain, wa may yastaghfiruni faghfirullah. Siapa yang minta ampunan kepadaku di saat ini, aku akan berikan ampunan. Itu tantangan Allah kepada manusia. Seketika mayoritas manusia tertidur lelap, terbuai mimpi, terbungkus selimut, maka hamba-hamba tertentu, hamba-hamba pilihan Allah bangun untuk menjawab tantangan Allah Azza wa Jalla, berdoa, dan itu saat yang dikabulkan. Berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata Abu Umamah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyu du'ai asma', doa yang bagaimana yang paling didengar oleh Allah. Maksud paling didengar adalah paling diijabah. Doa yang kita baca seusai ruku yaitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sami Allah, maha mendengar Allah. Liman hamidah, bagi orang-orang yang memujinya. Maksud mendengar di sini mengabulkan permintaan hambanya. Kalau seorang anak meminta sesuatu ke ibunya, tidak dipenuhi permintaannya, si anak menyatakan, ibu enggak mendengar permintaan saya. Maksudnya mendengar sih, tapi tidak dikabulkan. Tidak diberikan permintaannya. Itu terpakai dalam semua bahasa, termasuk bahasa Arab. Yang dimaksud didengar adalah bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi permintaannya itu dikabulkan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu du'ai asma, doa yang bagaimana yang paling didengar? Beliau menyatakan, fi jawfil lail, doa di pertengahan malam. Dan itu yang paling didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu penyebabnya ada apa? Pengorbanan yang cukup berat. Untuk bisa bangun di sepertiga akhir malam itu enggak gampang. Dan begitu bangun juga paling untuk ke WC, kencing, kemudian tarik lagi selimut, kemudian tidur lagi. Bukan berat secara fisik. Secara fisik mah gampang, enggak capek, enggak sampai mengeluarkan tenaga, enggak mengeluarkan biaya. Cuma secara psikis, secara mental ini berat.
Pengorbanan yang berat secara mental ini menyebabkan doa tersebut spesial. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih khusyuk, lebih terhayati. Di saat semua orang terlelap, situasi begitu sepi, sunyi, kita berbisik kepada Allah. Berbisik di tanah, di bumi, terdengar di langit oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya di pertengahan malam itu, di sepertiga akhir malam itu lebih kena kepada jiwa, lebih terhayati, lebih khusyuk dibanding di saat-saat yang lain. Kalau siang hari banyak gangguan, banyak godaan, banyak keperluan, pikiran juga bercabang, ingat ke sana, ingat ke situ. Kemudian suara-suara bising, suara orang, suara anak-anak yang menjerit-jerit, suara kendaraan, suara angin, suara segala macam kedengaran, mengganggu konsentrasi. Itu di siang hari. Kalau malam sepi, pegawai semua tidak bekerja, berhenti. Motor, mobil tidak ada yang lalu lalang. Anak-anak tidak ada yang main. Kemudian suara angin juga biasanya hanya sepoi-sepoi atau bahkan tak terdengar sama sekali. Lebih tenang, lebih khusyuk, lebih terhayati. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa yang paling didengar oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa di pertengahan malam. Oleh karena itu yuk pilih saat tepat untuk berdoa kepada Allah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih doa itu ditunaikan setelah melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu apa? Yaitu salat tahajud. Bisa di tengah-tengah salat tahajudnya minta kepada Allah. Kapan? Terutama saat sujud. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'akthir fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud olehmu. Terutama sujud dalam salat tahajud. Kalau dalam salat fardu nyaris kita tidak bisa berdoa dalam sujud. Karena kita menjadi makmum, imamnya sujudnya tidak begitu lama, gak sempat kita. Atau kita menjadi imam, tidak bisa seenaknya sujud lama-lama. Di belakangnya ada makmum yang punya banyak keperluan. Saat yang paling pas ketika tahajud itu perlama sujudnya. Tumpahkan seluruh keinginan kita kepada Allah di saat sujud pada waktu sholat tahajud. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali, silakan berdoa. Tidak bisa dengan bahasa Arab, tidak hafal doa dari Quran, dari hadis atau berbahasa Arab, silakan dengan bahasa yang kita fahami, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sekalipun di dalam sholat. Asal tidak melalaikan kita bahwa saat itu kita sedang sholat. Baca dulu doa pokok dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Silakan selebihnya berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud ketika tahajud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Sujud pertama, sujud kedua. Setelah itu dalam 1 rakaat ada 2 kali sujud, 2 rakaat 4 kali sujud, 4-4-nya berdoa terus. Mau mengulang doa itu di dalam keempat sujud itu boleh. Mau berbeda doa sujud pertama, yang kedua, ketiga, keempat juga boleh. Silakan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun seusai salat tahajud, 8 rakaat tahajud, lalu angkat tangan kita, lalu berdoa, silakan dengan bahasa kita, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai itu sudah kita aminkan, lalu ditutup dengan witir, boleh. Atau 11 rakaat 8 tahajudnya ditutup dengan witir 3, setelah itu berdoa, boleh. Tahajud itu
tak ada bedanya dengan taraweh. 2 kali 4, 8. Setelah itu kemudian witirnya 21 boleh, 3 langsung boleh. Silakan setelah itu berdoa. Itu yang lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama karena malam hari saat itu Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Yang kedua lebih khusyuk. Yang ketiga setelah melakukan amal soleh. Kalau toh kita berat untuk melakukan sholat tapi terbangun di malam itu, minimal silakan berdoa walaupun tanpa sholat, tanpa wudu. Mungkin begitu bangun, kita nggak bisa tidur lagi, tapi berat untuk melakukan tahajud. Jangankan tahajud, sholat yang 5 waktu aja kedodoran umpamanya. Nggak apa-apa, silakan berdoa saat itu. Walaupun tidak wudu, walaupun tidak sholat, minimalnya memanfaatkan momen yang spesial tersebut di sepertiga akhir malam untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa bangun malam, bersujud kepada Allah dan mencurahkan seluruh permintaan kita, baik kepentingan dunia apalagi kepentingan akhirat, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu akan lebih dikabul daripada berdoa di waktu-waktu yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu dalil Al-Quran yang menjadi penguat bahwa di pertengahan atau sepertiga akhir malam itu doa dikabul adalah doa seorang nabi, namanya Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Beliau bapak dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Seperti kita ketahui, saudara-saudara Nabi Yusuf berbuat zalim kepada Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur. Tapi atas kuasa Allah, kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah yang lewat. Lalu dijual sebagai budak, lalu pada akhirnya menjadi penguasa di negeri Mesir. Saudara-saudaranya kemudian sadar mereka salah. Tobat. Ingin diampuni dosanya, lalu meminta ayahnya yang seorang nabi memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Dan Nabi Yaqub memenuhi permintaan tersebut. Ternyata beliau memintakan ampunan untuk anak-anaknya itu diakhirkan sampai pertengahan malam. Allah berfirman dalam surah Yusuf mulai ayat 97 sampai 98, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Berkatalah anak-anak Nabi Yaqub, wahai bapak kami, mintakan ampunan untuk dosa-dosa kami. Kami ngaku bersalah. Salah satu kesalahan yang fatal itu berbuat zalim kepada adiknya hanya karena dengki. Nabi Yusuf lebih dicintai, lebih diperhatikan, dipedulikan oleh ayahnya daripada yang lainnya. Iri itu. Akhirnya zalim kepada Nabi Yusuf. Tapi sadar, ya abana, istaghfir lana dzunubana. Inna kunna khatiin. Ya Allah, ya wahai bapakku, mintakan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Kami ngaku salah.
Apa jawabannya? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Berkata Nabi Yakub, saufa ini akan, tapi tidak langsung, tidak segera. Berbeda dengan bukan astaghfiru lakum rabbi, tapi saufa astaghfiru lakum rabbi, pakai saufa. Akan tapi tidak langsung, ditunda. Penggunaan kata saufa ini, kata para ulama ahli tafsir dari aspek bahasa, menunjukkan tidak langsung saat itu Nabi Yakub menunda permohonan ampunan untuk anak-anaknya kepada Allah, nanti ditunda sampai malam tiba. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memintakan ampunan bagi kalian kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ini menunjukkan keutamaan berdoa di malam hari. Tidak saat itu langsung, baik saya akan doakan ampunan untuk kalian kepada Allah sekarang. Enggak, saat itu siang hari. Nabi Yakub sebagai kekasih Allah, utusan Allah, manusia pilihan Allah, melalui wahyunya mengetahui saat terbaik untuk berdoa. Termasuk beristighfar untuk anak-anak yang telah berbuat salah. Ditunda sampai malam hari tiba, kemudian dimintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Turun ampunan Allah kepada mereka. Ini semua menunjukkan pilih saat yang tepat untuk berdoa, dan salah satu saat yang tepat untuk berdoa tersebut adalah di malam hari. Bangun malam hari, berdoalah kepada Allah di malam tersebut. Dan lebih utama bila sebelumnya kita berwudu, kemudian sholat, tidak mampu 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Tidak mampu 2 rakaat, minimal 1 rakaat, hanya sholat witir saja. Karena seutama-utama sholat malam adalah sholat witir. Tidak mampu membaca surah yang panjang, cukup membaca Qul huwallahu ahad saja. Setelah takbir kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir surat. Setelah itu kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Silakan berdoa dalam sujud. Minimal 1 rakaat, kalau tidak mampu 2 rakaat. Kalau tidak mampu 11 rakaat. Kalau ternyata 1 rakaat juga berat. Bukan berat secara fisik mah pasti mampu. Secara mental, secara psikis, kejiwaan, malas untuk berwudu, malas untuk sholat walaupun hanya 1 rakaat, silakan sambil berbaring jam 2, jam 3 malam, sambil berbaring, angkat tangan, berdoa kepada Allah, minta kepentingan dunia, apalagi akhirat kita, insyaallah lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saat-saat mustajab lainnya untuk berdoa akan kita bahas di Jumat-Jumat yang akan datang. Tapi poin yang utama dari pembahasan khutbah kali ini adalah pilihlah waktu malam untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doa tersebut akan lebih dikabulkan dibanding apabila doa itu di waktu-waktu yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق
لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة